Selamat datang di Kabupaten Bojonegoro. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi. Roda pemerintahan yang dikendalikan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan sejumlah SKPD yang terdiri dari badan, dinas, kantor, dan bagian Pemkab Bojonegoro mempunyai tugas sesuai dengan bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Bojonegoro. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan bahagia, pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak henti-hentinya membuat gerakan yang salah satunya meningkatkan efektivitas dan kontribusi kepada masyarakat di lingkup pemerintahan SKPD. Dengan semboyan sehat, cerdas, produktif, dan bahagia, Bojonegoro kota kecil dengan sejuta pesona alam dan keramahan penduduknya siap menyambut wisatawan untuk berpetualang. Salah satunya adalah wisata negeri atas angin, terletak di ujung selatan kota Bojonegoro, tepatnya di Desa Deling di Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Potensi wisata alam ini mulai diminati masyarakat pecinta alam. Dengan menempuh perjalanan selama 2 jam dari kota, kita akan disuguhi panorama alam yang luar biasa dari puncak atas angin ini. Sejauh mata memandang, bukit yang masih hijau dengan hawa yang sejuk khas pegunungan membuat kita akan betah berlama-lama di sini. Potensi wisata atas angin ini sendiri masih belum terlalu ramai dikunjungi. Hanya bagi pecinta alam atau traveler saja yang kebanyakan mendatangi kawasan ini. Bagi pengunjung yang suka tantangan, pihak desa setempat telah menyiapkan armada yaitu berupa mobil jeep yang akan membawa wisatawan untuk mengelilingi
bergeser ke utara, yaitu tepatnya di Kecamatan Temayang. Ada tempat wisata alam yang layak untuk dikunjungi yang disebut Waduk Pacal. Waduk atau bendungan Pacal yang merupakan wisata alam ini sangat mempesona karena selain air di waduk yang sangat jernih, juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat hijau rimbun. Bendungan yang dibangun pada tahun 1933 pada zaman Belanda itu dinamakan Waduk Pacal karena berada di Desa Pacal. Bendungan Pacal ini terletak 35 km dari arah selatan kota Bojonegoro. Waduk Pacal yang memiliki luas sekitar 3.878 km persegi dan kedalaman 25 meter ini merupakan bangunan sarana pengairan peninggalan zaman Belanda dengan manfaat multifungsi. Daya tarik wisata ini adalah kemegahan dan kekokohan bangunan peninggalan zaman Belanda dan hamparan air yang melimpah dengan panorama alam dan hutan jati yang mempesona. Iya, saya di sini bersama keluarga, teman juga ini dari Sidoarjo. Saya ajak ke sini untuk bisa menikmati wisata. Di sini ada wisata Waduk Pacal yang dulu peninggalan zaman Belanda mungkin ya. Bagus sekali di sini, pemandangannya luar biasa dan rekomendasi sekali untuk dikunjungi. Silahkan di sini banyak sekali, ada wahana di sana juga ada, permainan anak-anak juga. Saya menanggapinya untuk lebih dikembangkan lagi, untuk mungkin ada kekurangan sedikit, mungkin wisata untuk anak-anak kurang, jadi untuk bisa ditambahi sedikit. Geser lagi ke utara, ada tempat rekreasi baru yang tentunya cukup menantang adrenalin. Bagi yang suka bermain air, ini dia tempat yang pas untuk melepas penat bersama keluarga. Ya, Ngunut Waterfun. Tempat ini mulai dieksplor oleh warga sekitar yang tergabung dalam Karang Taruna dan disulap menjadi salah satu tempat berwisata keluarga yang menarik. Hanya dengan merogoh kocek Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa beriver tubing atau meluncur bebas di atas permukaan sungai yang berarus ringan dengan menggunakan ban dalam mobil seperti layaknya rafting. Pengunjung juga dilengkapi dengan helm dan pelampung keselamatan. Namun bagi warga Bojonegoro, wahana ini lebih familiar disebut dengan ngintir. Meskipun tempat ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan yang berdatangan untuk mencoba wahana ini. Syarat yang ditawarkan untuk river tubing ini
adalah sekitar 150 meter. Dengan dipandu oleh pengelola, pengunjung dapat menyusuri sungai dengan alur berkelok-kelok. Kemudian baru sekali ini kita mengetahui ada tempat wisata yang di Bojonegoro seperti ini. Potensi wisata Kabupaten Bojonegoro yang tak pernah habis seolah sejalan dengan salah satu objek wisata alam kayangan api yang tak pernah padam dimakan waktu. Kayangan api yang terletak di antara rimbunnya kawasan hutan jati lindung di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro ini juga sangat layak untuk dikunjungi karena memiliki daya tarik tersendiri. Hanya dengan membayar Rp3.000 saja, pengunjung bisa menikmati keindahan alam serta keajaiban api yang tak pernah. Lokasi api abadi di tempat wisata ini masih sangat dikeramatkan. Dan menurut cerita, api ini dulunya digunakan oleh seorang empu sakti untuk membakar pusaka, di mana empu tersebut bernama Kriyokusumo. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat, api tersebut hanya boleh diambil jika ada upacara penting. Dari berbagai sumber cerita, kayangan api yang letaknya sekitar 25 km dari kota Bojonegoro dijadikan sebagai tempat wisata alam dan dijadikan tempat untuk upacara penting pada hari jadi Kabupaten Bojonegoro.
Maka tak heran para muda-mudi yang sedang dimabuk asmara banyak yang menuliskan nama mereka di batu yang kemudian ditempatkan di sekitar pohon tersebut dengan harapan cintanya bisa langgeng. Terlepas dari itu, semua tergantung pada kepercayaan masing-masing. Kebetulan kan ada saudara juga yang di sini memperkenalkan apa itu wisata alam yang ada di Bojonegoro itu apa, anak-anak benar mengerti, oh ternyata ada wisata alam yang bagus, makanya saya ajak ke Kayangan supaya di Batam tuh jarang tempat wisata yang seperti ini, makanya saya jauh-jauh dari Batam itu ingin mengenalkan. Bila Anda berkunjung di Kabupaten Bojonegoro, tak lengkap rasanya bila tidak mampir ke Kecamatan Malo. Ya, disinilah pusat pembuatan aneka hiasan maupun celengan yang terbuat dari gerabah. Adalah Desa Rendeng, desa yang sudah tersohor sebagai penghasil kerajinan berbahan baku gerabah. Di Desa Rendeng ini, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian home industri gerabah. Berbagai macam produk gerabah ditawarkan, mulai dari celengan bentuk hewan, toko kartun, asbak, hingga souvenir sesuai keinginan pemesan. Bila Anda berkunjung ke sini, maka Anda akan tahu secara langsung bagaimana proses pembuatan kerajinan gerabah tersebut. Mulai dari proses pencampuran bahan dasar yaitu tanah liat yang dicampur dengan air, kemudian diaduk dengan tangan, hingga adonan mengental yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan.
Usai dibakar setelah didinginkan, tinggallah proses finishing. Proses inilah yang membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena pengrajin harus mengecat satu persatu produk kerajinan ini secara manual. Wisata alam Kabupaten Bojonegoro juga menawarkan wisata agro yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam. Agrowisata Salakwedi. Rasanya manis, masir, renyah, segar, dan besar membuat salakwedi banyak digemari masyarakat. Buah ini dapat dijumpai di setiap pekarangan rumah penduduk di Desa Wedi dan sekitarnya. Perbedaan salakwedi dengan salak yang lain adalah kandungan air yang lebih banyak, sehingga membuat salakwedi terasa lebih segar. Objek wisata ini berjarak 5 km ke arah timur kota Bojonegoro. Untuk menuju objek wisata ini dapat melalui beberapa jalur, antara lain dari jalur Surabaya dapat menggunakan bis, jalur dengan tujuan Bojonegoro Kota. Dari jalur Ngawi, Cepu, Jawa Tengah dapat menggunakan bis, jalur dengan tujuan Bojonegoro dan Surabaya. Nek salak mriki ciri khasé nggih ngaten niki Mas. Enten legine, enten sepete, enten kecute, nggih istimewane enten toyane niku. Soale salak pondok niku mboten enten sepete kok tasih remen salak wedi ngoten. Soale kula tangketi enten toyane Pak ngoten.
Berkunjung ke Bojonegoro tak lengkap rasanya jika tidak mampir ke wisata Agro Blimbing Ngringin Rejo. Sebelah barat kota, tepatnya di Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Pengunjung akan disuguhi buah belimbing segar yang siap dipetik dan tentunya sangat menggugah selera. Dengan luas kurang lebih 19,3 hektar, kebun belimbing ini dikelola oleh 80 petani belimbing. Berbeda dari tempat lain, buah belimbing yang ada di kebun ini memiliki ukuran besar. Hal ini menjadikan buah belimbing ini sebagai salah satu produk andalan dan menjadi ikon Kabupaten Bojonegoro. Di agrowisata ini, pengunjung dibolehkan memetik buah belimbing dan mencicipinya secara gratis. Varietas belimbing yang dikembangkan adalah belimbing madu. Untuk ukuran kecil, harga per kilonya berkisar Rp3.000 sampai Rp4.000. Sedangkan yang berukuran besar berkisar Rp5.000 sampai Rp8.000. Agrowisata Blimbing Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ini mulai kita tanam tahun 84. Sampai saat ini luasnya 20,4 hektar. Dimiliki oleh 104 petani, dikelola oleh pemerintah Desa Ngringin Rejo di bawah naungan BUMD. Jumlah tanaman jenis tanaman lainnya. Fasilitas yang kita punya di sini ada 17 gazebo. Kemudian kita punya meeting room, kita punya aula yang sewaktu-waktu kita siap untuk menerima pengunjung. Kemudian fasilitas lain, bahwasanya kita punya kegiatan untuk melayani wisata pendidikan, yaitu outbound kit yang terdiri dari paket agronomi, yaitu budidaya tanaman dan budidaya ikan. Itu. Kemudian rencana kedepannya kita selalu berbenah, bahwasanya kita sebentar lagi punya wisata air, kita punya motorboat. Nanti karena agrowisata Blimbing itu dikelilingi oleh Bengawan Solo, sehingga untuk kapal boat itu bisa meningkatkan pelayanan para pengunjung di agrowisata Desa Ngringin Rejo. Selain buah belimbing, pengunjung juga dapat menikmati oleh-oleh yang berbahan dasar belimbing. Selain wahana rekreasi keluarga, tempat ini juga bisa menjadi bahan edukasi orang tua kepada anak. Ya, wisata ini sangat bagus sekali karena jarang ada agrowisata di Jawa Timur ini kan itu. Yang paling kita kenal paling di Malang kan itu loh. Nah, sedangkan di Bojonegoro ini saya dengar ada, makanya saya jauh-jauh dari Sidoarjo itu datang kemari gitu. Bergeser ke timur dengan jarak sekitar 1 km, terdapat Bendungan Gerak Bojonegoro. Bendungan pada Bengawan Solo yang terletak di Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro ini
juga menjadi wisata dadakan pada akhir pekan khususnya di sore hari. Proyek bendungan yang menghabiskan dana pinjaman senilai 351 miliar rupiah dari Japan International Corporation Agency atau JACA memiliki multifungsi antara lain sebagai pengendali banjir, irigasi, penyedia air baku bagi industri dan rumah tangga, juga dicanangkan sebagai salah satu tempat wisata bagi Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, bendungan ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menyalurkan bakat maupun menambah pundi-pundi rupiah, yaitu dengan mengambil ikan-ikan yang hidup di aliran air Bendung Gerak. Keberadaan Bendungan Gerak ini fungsinya di samping sebagai penyedia air untuk rumah tangga, pertanian, juga sekaligus menjaga dari kerusakan ekosistem Sungai Bengawan Solo supaya tak meluas ketika banjir menerjang dan sebagai bentuk tata kelola air di Jawa Timur. Dengan banyaknya wahana wisata menarik dan eksotis yang ditawarkan Kabupaten Bojonegoro, pemerintah berharap ke depan Bojonegoro akan menjadi ikon pariwisata baik di Jawa Timur maupun nasional.